Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pejuang NIP tahun 2024? Ya, Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal terkait dengan jabatan pelaksana ya, atau penata layanan operasional. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita bahas soal, sudah di beberapa pertemuan juga sudah kita bahas bersama. Nah, di mana ada beberapa tugas penata layanan operasional ini ada uh, pelaksanaan kegiatan operasional, kemudian ada pengelola administrasi, ada pelayanan kepala stakeholder, ada koordinasi tim, pemeliharaan sarana prasarana, monitoring dan evaluasi, kemudian ada penerapan standar kesehatan dan keselamatan, kemudian ada pengelola risiko operasional dan penyampaian informasi. Kemudian masih banyak lagi Bapak Ibu ada pelayanan publik, ada tentang SDM, kearsipan, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di Zoom ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita bahas soal pada kesempatan kali ini ada beberapa soal. Coba kita bahas dari nomor satu. Nah, Bapak Ibu, coba kita bahas dari nomor satu ya. Dalam meningkatkan efisiensi operasional, seorang ASN penata layanan operasional harus memiliki metode kerja yang paling efektif. Nah, jadi seorang penata layanan operasional harus memiliki metode kerja yang paling efektif. Apa langkah paling tepat untuk memulai peningkatan efisiensi? Nah, jadi sebagai seorang penata layanan operasional, Bapak Ibu harus bekerja atau harus memiliki metode kerja yang paling efektif. Nah, apa langkah yang sebaiknya diambil oleh seorang penata layanan operasional untuk meningkatkan efisiensi? Kita ke opsi A. Opsi A ini mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menghambat biaya. Ini salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Opsi A ini karena mengurangi tenaga kerja tanpa kita analisis, tanpa kita diagnosis terlebih dahulu, ini justru dapat menambah beban dan menghambat efisiensi. Jadi untuk opsi A itu salah. Opsi B, menggunakan teknologi tanpa pelatihan. Bapak Ibu, kalau ada soal yang nantinya ke depan muncul tentang penggunaan teknologi, maka langkah utama yaitu menggunakan pelatihan. Kalau kita menggunakan teknologi tanpa pelatihan, ini salah Bapak Ibu ya. Jadi teknologi tanpa pelatihan itu hanya akan menambah masalah saja karena tidak bisa mengoperasikan, harus ada buku panduan dan lain sebagainya. Jadi ini salah. Opsi C, melakukan evaluasi proses kerja untuk mengidentifikasi masalah. Kalau opsi C, ini Bapak Ibu, evaluasi ini merupakan proses kerja membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan operasional secara sistematis. Jadi opsi C ini yang betul. Kita ke opsi D dulu. Meningkatkan jam kerja. Kalau kita meningkatkan jam kerja, jadi peningkatan jam kerja itu bukan solusi jangka panjang untuk efisiensi ya Bapak Ibu. Jadi tetap salah. Kalau kita mengabaikan, jadi Bapak Ibu kalau ada soal mengabaikan, membiarkan, itu harus dibuang saja. Karena itu negatif dan itu salah. Jadi opsi yang paling tepat ada di opsi C, yaitu sebagai penata layanan operasional, langkah untuk memulai peningkatan efisiensi yang melakukan evaluasi proses kerja, kemudian kita mengidentifikasi hambatan-hambatannya dan kita akan menemukan solusi-solusi ke depan untuk efisiensi kerja. Jadi jawaban yang paling tepat ada di opsi C. Kita lanjut. Seorang ASN penata layanan operasional menghadapi perubahan kebijakan mendadak. Apa strategi terbaik? Jadi Bapak Ibu diperhadapkan dengan kebijakan yang mendadak, perubahan kebijakan yang mendadak. Apa strategi terbaik memastikan kelancaran pelayanan? Nah, Bapak Ibu ingat ada pelayanan publik, Bapak Ibu harus melayani masyarakat dengan baik. Opsi A, opsi A ini mengabaikan kebijakan itu. Jadi kalau mengabaikan, membiarkan, ini sini juga membiarkan, memberikan, oh, bukan ya. Kalau mengabaikan, membiarkan itu langsung dibuang karena itu tidak tepat jawabannya. Jadi mengabaikan kebijakan ini akan bertentangan dengan tanggung jawabnya Bapak Ibu sebagai ASN gitu. Sebagai seorang ASN. Jadi kita buang. Menunda, apalagi ya kalau menunda ya, penundaan akan menciptakan resiko ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada di instansinya Bapak Ibu.
Jadi menunda, membiarkan, itu dibuang, Bapak Ibu. Mengabaikan, tidak peduli, itu harus dibuang kalau ada opsi-opsi seperti itu. Opsi C, segera melibatkan seluruh tim untuk menyusun rencana adaptasi. Nah, karena ini Bapak Ibu ya, jadi kata kuncinya sebetulnya perubahan kebijakan mendadak. Yang namanya perubahan Bapak Ibu, yang namanya perubahan, tentu kita harus beradaptasi, menyesuaikan diri. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan kebijakan yang baru itu. Jadi opsi C ini kita simpan. Karena melibatkan tim ini memastikan kebijakan diterapkan secara efektif dengan masukan dari berbagai pihak, Bapak Ibu. Kita simpan dulu ya. Opsi D, memberikan informasi hanya kepada sebagian pegawai. Ini salah, Bapak Ibu. Jangan membatasi informasi, ini akan menyebabkan miskomunikasi antar pegawai nantinya. Jadi akan ada miskomunikasi. Kalau Bapak Ibu hanya memberikan informasi kepada sebagian pegawai saja. Opsi E, melaksanakan kebijakan tanpa mempertimbangkan dampak operasional. Ini tanpa mempertimbangkan, salah Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaan tanpa analisis itu dampak berpotensi menimbulkan masalah baru nantinya kalau tidak mempertimbangkan dampaknya. Jadi harus dipertimbangkan. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah segera melibatkan seluruh tim untuk menyusun rencana adaptasi. Ada di opsi C, karena melibatkan tim, memastikan kebijakan itu, melibatkan seluruh tim itu. Jadi memastikan kebijakan kepada seluruh tim ini, melibatkan ini dapat memastikan kebijakan yang akan diterapkan ke depan secara efektif. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di C. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. ASN Penata Layanan Operasional menemukan bahwa masyarakat mengeluh waktu layanan yang lama. Apa tindakan pertama? Jadi ada keluhan masyarakat bahwa mengeluh waktu layanan yang lama. Jadi dalam pelayanan publik itu ada masyarakat yang mengeluh. Lagi-lagi mengabaikan, Bapak Ibu mengabaikan kita buang, kemudian kita menyalahkan orang lain juga kita buang, menunda ini juga harus dibuang, jangan menunda Bapak Ibu. Nah, tinggal ada dua opsi. Opsi yang B itu memberikan jawaban standar. Kalau kita memberikan jawaban standar ini salah Bapak Ibu. Memberikan jawaban standar kepada masyarakat tanpa penyelidikan. Jadi opsi C ini opsi B ini, kalau kita memberikan jawaban standar tanpa penyelidikan itu menunjukkan bahwa kita kurang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi yang paling tepat itu bahwa di mana kita harus menganalisis penyebab mendalam untuk mencari penyebab utama kenapa ada masyarakat yang mengeluh. Artinya kenapa bukan A ini mengabaikan keluhan akan menurunkan kualitas layanan publik, kepercayaan kepada kalian ya, kepada kita ya. Kemudian menyalahkan juga kepada pihak lainnya tidak akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Kemudian menunda, apalagi penundaan respon akan menambah ketidakpuasan masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di C, di mana analisis dulu penyebab utamanya, kemudian itu akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Jadi opsi yang paling tepat ada di C. Kok tadi C terus ya? Oke, kita lanjut. Untuk menjaga akuntabilitas dalam pengolahan anggaran, apa yang harus dilakukan ASN Penata Layanan Operasional? Nah, apa yang akan dilakukan oleh ASN Penata Layanan Operasional? Kalau kita ke opsi A, menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan melaporkan secara transparan. Ini betul. Kita simpan dulu ya. Mengeluarkan dana tanpa persetujuan. Jadi kalau ada yang negatif seperti ini Bapak Ibu langsung dieliminasi saja, itu bukan jawaban yang tepat. Menunda, menggunakan anggaran untuk keperluan pribadi, ini apalagi kelihatan banget ini salah. Melibatkan pihak eksternal tanpa izin. Kenapa B salah? Jadi penggunaan dana tanpa persetujuan itu melanggar aturan gitu. Kenapa C menunda salah? Karena penundaan pelaporan menunjukkan kurangnya tanggung jawab sebagai seorang pegawai. Kenapa D? Salah.
Penggunaan anggaran itu untuk keperluan pribadi adalah pelanggaran serius, Bapak Ibu. Nanti kita akan kena hukuman. Kemudian melibatkan pihak eksternal itu tanpa izin, itu melibatkan pihak eksternal tanpa izin itu melanggar prosedur atau aturan. Jadi opsi yang paling tepat yaitu menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan melaporkan secara transparan. Oke, Bapak Ibu silakan dijawab di kolom komentar. Digitalisasi layanan menjadi bagian penting dari tugas ASN penataan operasional. Apa manfaat utama dari digitalisasi? Oke, ada A, meningkatkan aksibilitas dan transparansi layanan, kemudian D, mengurangi kebutuhan pelatihan pegawai, kemudian C, menghilangkan kebutuhan interaksi langsung dengan masyarakat, D, memfokuskan layanan hanya pada teknologi, E, mengurangi pegawai terhadap pengawasan pegawai terhadap mengurangi pengawasan terhadap pegawai. Nah, Bapak Ibu, silakan jawab di kolom komentar dan nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan untuk anggota grup di di hari Rabu kita ada Zoom untuk pembahasan soal terkait dengan penata layanan operasional. Ditunggu ya. Terima kasih.